Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Siti SEMM selaku dosen pembimbing yang sudah mengajarkan, mengarahkan, serta membimbing saya dalam menyusun penelitian ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, serta yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa lainnya. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya. Perkenalkan, saya Eli Luciandayani dengan NIM 2022 Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan serta implikasinya terhadap loyalitas pelanggan klinik kecantikan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Baik, tanpa menunggu waktu lama, izinkan saya mulai memaparkan hasil penelitian ini. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Industri klinik kecantikan di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, dengan nilai pasar mencapai sekitar 9,17 miliar atau setara kurang lebih 142 triliun pada tahun 2024. Wilayah Menteng, Jakarta Pusat menjadi salah satu pusat klinik kecantikan premium dengan tingkat persaingan yang cukup ketat antar klinik. Namun, di balik pertumbuhan industri ini ditemukan fenomena menarik, yaitu adanya kecenderungan penurunan jumlah kunjungan pelanggan yang cukup mengkhawatirkan dalam kurun waktu 2023 hingga 2024. Selain itu, terdapat cukup banyak keluhan terkait kualitas pelayanan dan harga yang mengakibatkan kurangnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berdasarkan fenomena tersebut, saya merumuskan 7 rumusan masalah dalam penelitian ini yang secara garis besar terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap loyalitas pelanggan secara langsung. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh keduanya terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Yang selanjutnya, sejalan dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan, terhadap loyalitas pelanggan secara langsung, serta pengaruhnya melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Penelitian ini memiliki manfaat dari 3 sisi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen pemasaran jasa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen, serta memberikan masukan strategis bagi pengelola klinik kecantikan dalam menyempurnakan strategi pelayanan dan kebijakan harga. Dan secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan standar pelayanan dan transparansi harga di wilayah Menteng demi melindungi hak-hak konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat definisi dari keempat variabel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, kualitas pelayanan. Menurut para suraman Zaitamal dan Berry pada tahun 1988, didefinisikan sebagai penilaian keseluruhan atau sikap yang berkaitan dengan superioritas atau keunggulan suatu layanan. Yang kedua, ada harga. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2018, adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang dikeluarkan ke pelanggan untuk memperoleh manfaat dari produk atau jasa tersebut. Kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller tahun 2016 adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul setelah membandingkan kinerja produk atau jasa dengan harapan pelanggan. Dan loyalitas pelanggan menurut Griffin tahun 2005 adalah perilaku pembelian non-acak yang ditunjukkan pelanggan secara berulang terhadap suatu produk atau jasa dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, berdasarkan landasan teori sebelumnya, berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, kualitas pelayanan dan harga berperan sebagai variabel eksogen atau variabel bebas. Kepuasan pelanggan berperan sebagai variabel intervening atau mediasi, dan loyalitas pelanggan berperan sebagai variabel endogen atau variabel terikat. Dari kerangka pemikiran tersebut,
Dirumuskan 7 hipotesis penelitian, yaitu H1, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. H2, harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. H3, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. H4, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. H5, harga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. H6, kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Dan H7, kepuasan pelanggan memediasi pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory atau asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan klinik kecantikan di wilayah Menteng. Sampel yang digunakan berjumlah 110 responden dengan teknik purposive sampling, yaitu kriteria usia minimal 17 tahun dan pernah melakukan kunjungan minimal 1 kali. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dan skala Likert 5 poin. Sedangkan untuk analisis data, saya menggunakan metode PLSM atau Partially Squared Structural Equation Modeling dengan bantuan software Smart PLS versi 4.0. Dari sisi profil responden, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 78,2% dengan rentang usia terbanyak antara 28 hingga 37 tahun sebesar 31,8% dan didominasi oleh kalangan profesional seperti dokter, dosen, dan lawyer sebesar 31,8%. Untuk selanjutnya, karakteristik responden dari 110 data yang terkumpul, mayoritas adalah perempuan yaitu 78,2%. Dari sisi usia, terbanyak berada di rentang 28 sampai 37 tahun sebesar 31,8%. Dan dari sisi pekerjaan didominasi kalangan profesional seperti dokter, dosen, dan lawyer sebesar 31,8%. Selanjutnya, dari sisi pendapatan, mayoritas responden yang bekerja berpenghasilan 8 hingga 11 juta per bulan. Dari sisi pendidikan didominasi lulusan S1 sebesar 40%, dan dari sisi frekuensi kunjungan, mayoritas berkunjung 2-3 kali dalam setahun terakhir. Secara umum, profil ini menggambarkan pelanggan klinik kecantikan premium di Menteng dari kalangan menengah ke atas. Selanjutnya, hasil penelitian evaluasi outer model. Untuk uji validitas dan reliabilitas, seluruh indikator pada keempat variabel memiliki outer loading di atas 0,70, yang berarti semuanya valid. Nilai composite reliability dan AV juga sudah memenuhi syarat minimum. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan reliable untuk diuji lebih lanjut ke model struktural. Evaluasi inner model nilai R-square menunjukkan kepuasan pelanggan dijelaskan sebesar 30,8% oleh kualitas pelayanan dan harga, sedangkan loyalitas pelanggan dijelaskan sebesar 28,3% oleh ketiga variabel, serta menurut Hale et al. 2022 nilai ini tergolong lemah menuju sedang. Dari nilai F-square, kualitas pelayanan memberikan pengaruh terbesar dibanding variabel lain dalam model ini. Selanjutnya, untuk uji hipotesis, dari 7 hipotesis yang diuji, seluruhnya dinyatakan diterima. Nilai statistik di atas 1,96 dan p-values di bawah 0,05. Kualitas pelayanan dan harga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan maupun loyalitas pelanggan, baik secara langsung maupun melalui mediasi kepuasan pelanggan. Meski pengaruh mediasi harga terhadap loyalitas H7 berada di batas signifikan yang cukup tipis. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi manajerial. Kesimpulannya, kualitas pelayanan memberikan kontribusi paling besar terhadap kepuasan pelanggan, diikuti oleh harga,
kepuasan pelanggan juga terbukti berperan sebagai mediator parsial terhadap loyalitas pelanggan. Namun karena model ini baru menjelaskan sekitar 28-30% variasi, masih ada faktor lain di luar model yang berpengaruh. Sebagai saran, perusahaan disarankan mempertahankan kecepatan pelayanan, memperjelas informasi harga, serta mempertimbangkan strategi tambahan seperti penguatan brand image untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji dan Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Nur Siti, dan saya memohon bimbingan serta arahan untuk penyempurnaan skripsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.